ketemu lagi dengan aku, bukan orang penting dan juga bukan orang hebat, tapi kekinian. Hari ini aku mau cerita tentang bagaimana pencegahan penularan virus corona atau sering disebut dengan COVID-19. Mengingat sekarang ini karena alasan ekonomi, PSBB sudah mulai dilonggarkan. Namun dengan pelonggaran PSBB ini kita lihat peningkatan virus corona ini penyebarannya sangat cukup pesat. Dari data yang kami peroleh, peningkatannya itu lebih dari 1.000 per hari. Cukup luar biasa ya. Nah, dari data yang kami peroleh, tanggal 22 Juni 2020 yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu adalah sebanyak 46.845 orang. Di antaranya ada dalam proses perawatan 25.610, yang meninggal ada 2.500 dan dinyatakan sembuh 18.735. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini memang banyak sekali orang yang melakukan tes rapid, ada tes PCR, sehingga dari melakukan tes ini lebih cepat diketahui orang terkena positif atau tidaknya virus ini. Untuk saat ini peringkat yang pertama yang banyak positif virus ini adalah DKI Jakarta, sehingga DKI Jakarta ini adalah merupakan zona merah. Yang keempat itu ada Jawa Barat, dan yang ke-10 itu Sumatera Utara. Dan aku sendiri dan keluargaku jangan sampai kena oleh virus COVID-19 ini. Untuk itu saya akan mensosialisasikan perilaku apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi new normal life. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di channel saya sebelumnya, bahwa kehidupan new normal life ini banyak sekali orang salah mengartikan, dimana banyak orang mengartikan new normal life artinya kehidupan kita normal kembali seperti yang sebelum-sebelumnya. Namun new normal life ini adalah merupakan perilaku baru, perilaku yang harus kita biasakan untuk melindungi diri kita supaya kita tidak terkena penyebaran virus COVID-19 ini. Untuk itu kita harus perhatikan, kita harus membiasakan, kita harus membudidayakan mulai dari diri kita supaya penyebaran virus COVID-19 ini tidak makin meningkat dan meningkat, karena dari data yang kita peroleh peningkatannya itu lebih dari 1.000 setiap hari. Artinya ada perilaku baru yang harus kita lakukan untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Di antaranya ada beberapa protokol yang harus kita gunakan, seperti protokol menggunakan transportasi, protokol bagaimana kita di rumah ibadah, protokol bagaimana kita di kantor, protokol bagaimana kita pasar. Nah, itu akan kita bahas satu persatu. Untuk itu jangan lupa di subscribe, di komen apa-apa yang harus diperbaiki lagi, dan bila perlu di share supaya YouTube ini akan lebih kita tingkatkan, lebih baik lagi dan lebih baik. Kita ketahui COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Virusnya namanya virus corona. Penyebarannya itu melalui droplet, sentuhan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Bisa juga itu melalui percikan ludah, itu melalui batuk, melalui kita berbicara, bahkan melalui dari bersin. Nah, dari penelitian yang ada, vaksin yang tepat dan pengobatan yang tepat itu belum ditemukan sampai saat ini. Sehingga kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan supaya kita jangan sampai terkena oleh virus corona. Setidaknya ada 6 cara yang harus kita biasakan, yang merupakan new normal life kita, yang harus kita lakukan sebagai protokol untuk kesehatan kita, untuk penanganan atau untuk mencegah
terjadinya penyebaran virus corona terhadap diri kita. Yang pertama itu adalah jarak sosial. Social distancing itu 2 meter. Nah, jadi ini social distancing itu adalah bagaimana kita berbicara dengan rekan kita, bagaimana kita berbicara di kantor, bagaimana kita berbicara dengan orang-orang yang di pasar atau orang-orang di sekeliling kita. Untuk itu di protokol kesehatan yang dianjurkan itu minimal 2 meter, karena seperti yang tadi saya jelaskan, penyebaran ini adalah melalui droplet. Untuk itu disarankan untuk jarak sosial, social distancing itu adalah 2 meter. Yang kedua itu jarak fisik, yaitu physical distancing. Nah, itu juga 2 meter. Bagaimana kita bersenggolan dengan orang lain. Bayangkan saja, pada saat orang batuk itu 1000 kuman yang keluar, dan pada saat orang bersin itu ada 2000 kuman yang keluar. Untuk itu kita khawatirkan pada saat dia batuk atau bahkan bersin tadi, apabila ada virus corona di antara kuman-kuman tersebut, kita khawatir untuk terkena oleh virus corona. Untuk itu mari kita perhatikan bagaimana jarak kita dengan orang lain, supaya itu jangan kurang dari 2 meter. Yang ketiga itu kita harus cuci tangan. Nah, cuci tangan itu adalah merupakan hal yang harus sering kita lakukan. Hand sanitizer itu adalah merupakan cara untuk cuci tangan ketika kita ada di dalam kendaraan umum atau ketika kita memegang benda yang satu. Untuk itu kita harus pakai hand sanitizer sebelum memegang benda yang lainnya. Namun cuci tangan yang paling tepat itu adalah menggunakan air yang mengalir, memakai sabun. Karena ketika kita memakai sabun itu adalah langsung membelah sel kuman yang ada di tangan kita. Untuk itu seperti sekarang ini kita lihat di setiap instansi seperti rumah sakit atau ke pasar atau kita ke supermarket atau kita mau belanja souvenir atau furniture atau kita ke perumahan-perumahan, itu sekarang sudah diwajibkan orang menyediakan tempat cuci tangan. Karena saya pernah ke salah satu supermarket, nah itu dia bilang, oh sekarang saya ngomong kayak gini, bagus ya cuci tangannya. Ya Bu, karena kalau misalnya kita tidak menyediakan cuci tangan itu nanti toko kita bisa tutup. Nah jadi saya rasa ini juga sudah anjuran pemerintah untuk setiap instansi itu sudah harus menyediakan tempat cuci tangan, sehingga orang-orang yang datang cuci tangan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona ini. Keempat, itu kita wajib memakai masker. Nah, jadi memakai masker ini adalah merupakan hal yang wajib dilakukan di mana saja dan kapan saja pun, saat kita bekerja, saat kita mau naik kendaraan, saat kita belanja, saat kita di rumah pun sebaiknya kita menggunakan masker. Seperti tadi saya informasikan bahwa jarak yang tepat itu tadi kan 2 meter. Nah, ketika orang berbicara itu banyak kuman yang keluar dari mulutnya, atau ketika orang bersin itu bisa mengeluarkan 2000 kuman, orang batuk mengeluarkan 1000 kuman. Untuk itu kita menjaga diri kita dengan memakai masker, dan kita juga menjaga orang lain supaya tidak terkena juga dari kita, untuk supaya dalam penyebaran ini kita tenang bahwa penyebaran, misalkan ada orang sakit dikirain orang karena ketemu sama kita gitu. Jadi untuk itu mari kita saling menjaga dengan menggunakan masker. Ini tidak ada alasan lagi. Banyak orang mengatakan memakai masker, aduh jadi engap, oh nggak nyaman, aduh saya sendiri jadi nggak apa-apa lah saya nggak pakai masker gitu. Nah ini tolong
diperhatikan untuk kesehatan kita. Ini adalah salah satu protokol kesehatan, diwajibkan kita memakai masker. Dan ketika kita pergi ke berpergian itu kita harus membawa masker ganti, karena masker itu dalam waktu 4 jam kita harus menggantinya. Kalau misalkan kita memakai masker medis, itu saat kita membuangnya itu kita bisa langsung gunting atau hancurkan baru kita buang ke tempat sampah. Kalau misalnya kita memakai masker kain, itu juga harus kita perhatikan, kita tidak membuka masker itu dengan memegang yang bagian depannya. Saat kita memakai masker ini, otomatis kita akan membawa serep gitu, membawa ganti masker kita. Setelah 4 jam kita harus ganti masker kita. Dan pada saat kita ganti masker itu harus kita hati-hati, kita jangan memegang bagian depannya ini. Kita harus memegang talinya. Ini memegang talinya. Kenapa begitu, Mak? Kita lipat supaya kuman yang di depannya ini tadi itu tidak tersentuh oleh tangan kita. Karena pada saat kita berpapasan tadi dengan orang lain, orang berbicara atau ada orang bersin yang tidak sengaja di depan kita, itu kan bisa saja kumannya itu tertapar di depan maskernya. Untuk itu kita tidak boleh pegang, makanya kita pegang dari talinya tadi, kita lipat. Nah, setelah kita lipat begini, kita baru masukkan ke plastik, baru nanti sampai di rumah kita akan cuci. Setelah kita simpan masker ini, kita ganti masker yang berikutnya. Setelah itu masker kita simpan, yang akan nanti kita cuci di rumah, kita cuci tangan dulu. Jangan lupa prosedur 1, 2, 3, 4, 5. Kita cuci, sudah bersih baru kita kenakan masker yang bersih kembali, baru kita udah siap untuk melakukan aktivitas kita lagi. Itu adalah protokol yang harus kita jalankan. 5, itu adalah stay at home. Kita juga mempunyai kehidupan normal yang baru, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, bahkan kerja dari rumah, bahkan belanja dari rumah. Itu adalah merupakan kehidupan new normal life kita. Kalau tidak penting-penting banget, kita nggak usah keluar. Nah, memang kita harus ke bank gitu. Nah, itu baru kita keluar dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini merupakan kehidupan new normal life. Yang keenam, yang tidak kalah penting itu membersihkan HP kita. Karena HP itu merupakan salah satu penyebaran virus corona yang bisa juga terjadi gitu. Karena HP itu kadang-kadang kita sembarangan naro, orang lewat, orang nggak sengaja bersin atau bisa kena virus itu, kemudian kita pegang. Nah, itu pun merupakan salah satu bisa menjadi wadah penyebaran virus corona. Untuk itu handphone kita pun harus kita cuci. Kita pakai tisu basah atau pakai kain yang kita pakaiin sabun, baru kita bersihkan sampai bersih supaya tidak terkena penyebaran melalui HP ini. Jadi itu ada 6 tadi penyebaran virus corona yang harus kita perhatikan dan harus kita tanamkan dan harus kita anggap itu adalah hal normal. Jadi coba kita perhatikan tas kita pada saat keluar. Apakah di dalam tas kita sudah ada masker pengganti? Apakah di dalam tas kita sudah ada sabun cair, sudah ada tisu basah, sudah ada hand sanitizer? Nah, itu semua harus kita perhatikan pada saat kita keluar, itu wajib. Kalau misalnya dulu kita kalau keluar itu bedak lipstik. Nah, sekarang bedak lipstik itu memang perlu tapi bukan utama, yaitu
masker itu yang paling terutama, dan membawa hand sanitizer, sabun cair, supaya kita bisa cuci tangan, membersihkan tangan dimana kapanpun kita berada. Karena kadang-kadang bisa aja orang menyediakan air mengalir tapi sabunnya habis. Dengan kita membawa sabun cair, jadi kita bisa mencuci tangan kita dengan bersih. Itulah 6 protokol kesehatan yang harus kita lakukan untuk menghindari diri kita supaya tidak terkena virus corona ini. Untuk itu, mari kita perhatikan protokol kesehatan ini supaya kita tetap hidup sehat, supaya kita tidak terkena oleh virus corona ini. Mari kita sosialisasikan ke keluarga kita, ke kerabat kita, supaya semua yang kita sayangin tidak sampai kena oleh virus corona ini. Nah, ini adalah hal yang harus kita lakukan. Jangan lupa pada saat kita keluar harus kita jaga jarak 2 meter minimal. Dan siapa tahu, saya sih berharap nanti ada penelitian atau ada penemuan alarm gitu. Kalau misalnya kita berbicara dengan lawan kita berbicara, kalau misalnya jarak kita kurang dari 2 meter, adalah alarm sehingga dengan sendirinya kita mundur. Nah, jadi sehingga itu bisa terpenuhi dengan social distancing itu 2 meter. Semoga nanti bisa ada gitu. Dan yang saya lihat di tempat umum pun sudah menerapkan bahwa kantor pun sudah membuat jarak-jarak, ruang tunggu juga sudah membuat jarak-jarak, orang tidak akan bersentuhan dengan membuat tanda supaya tidak bersentuhan. Sekarang ini memang sudah ada tanda-tanda khusus yang dibuatkan oleh instansi supaya tidak bersentuhan, jadi supaya berjarak. Saya sih berharap nanti ada alarm ketika kita ada dekat gitu, tetot gitu, jadi otomatis tidak akan bersentuhan. Nah, selain itu kita juga berdoa kepada Sang Pencipta supaya kita dilindungi dari virus ini, supaya kita juga diingatkan selalu supaya kita membudidayakan new normal life ini supaya kita tidak terkena. Nah, memang kita rindu untuk kehidupan kita yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita suka nongkrong-nongkrong, suka jajan bersama gitu, makan bakso gitu rame-rame. Nah, ini kita harus tahan dulu supaya kehidupan normal yang sebenarnya itu terjadi. Saat ini kita harus menjalankan new normal life, yaitu kehidupan normal pada masa COVID-19. Itu seperti tadi yang saya jelaskan 6, yaitu yang pertama social distancing, physical distancing, kita harus memakai masker, kita harus rajin cuci tangan, kita harus memakai hand sanitizer, dan kita harus membersihkan handphone kita. Nah, ingat ketika kita pergi ke suatu tempat atau keluar dari rumah kita, itu yang tidak kalah penting, kita sampai di rumah kita harus mandi. Anggaplah semua yang ada di tubuh kita itu terkena kuman yang kita tidak tahu, bisa aja terkena kuman dari siapa gitu. Nah, itu sampai di rumah kita harus mandi supaya orang-orang yang di rumah kita tidak terkena oleh virus yang kita bawa dari luar rumah. Nah, inilah yang bisa saya bagikan. Komen di bawah apa yang harus diperbaiki, atau ada pertanyaan nanti kita bisa jelaskan kembali. Dan jangan lupa subscribe. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menghadapi secara psikososial untuk tidak stres dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Sampai ketemu di channel saya berikutnya. Sampai jumpa.